Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dionysius Marcel Giting, Dwi Utami Cahyati, Rinanda Suci Syafitri, Maria Magdalena Siotang, Junita Cantika Manulang, dan saya sendiri Dafu Febrianda. Kami dari kelompok 1 membawakan materi yang berjudul Manajer dalam Kegiatan Manajemen. Pengertian manajer. Menurut Millet, manajer merupakan suatu orang yang mengarahkan dan mengelola sebuah kinerja orang yang dapat terorganisir secara formal dan sebagai kelompok untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Menurut Robert Tannenbaum, manajer merupakan seseorang yang dapat memimpin dengan orang lain dan akan bertanggung jawab atas pekerjaannya itu. Dan yang terakhir, menurut Dr. S. P. Syagian, manajer merupakan sebuah individu yang mempunyai suatu keterampilan maupun kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang berguna untuk mencapai sebuah tujuan yang melalui tindakan terhadap orang lain. Dari ketiga pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa manajer adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Sekian pemaparan pengertian manajer dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dionysius Marcel Giting. Tugas-tugas seorang manajer. 1. Memimpin organisasi. 2. Mengatur organisasi. 3. Mengendalikan organisasi. 4. Mengembangkan organisasi. 5. Mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi. 6. Menciptakan kerjasama di dalam organisasi. 7. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar organisasi. 8. Menumbuhkan kepercayaan. 9. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 10. Mengawasi atau mengendalikan kegiatan organisasi. 11. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 12. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya. Oke, materi selanjutnya adalah C. Peran manajer. Menurut penelitian Henry Mintzberg, manajer sebenarnya memiliki 10 peranan dasar yang digolongkan menjadi 3 kategori dasar, yaitu yang pertama, interpersonal roles atau peran antar pribadi. Peran antar pribadi ini dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama, sosok atau figur atau figurehead, di mana manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Jadi manajer itu harus siap tampil di depan umum untuk mewakili organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, manajer sebagai pemimpin atau leader, di mana manajer bertugas sebagai pemimpin dalam kelompok atau organisasinya, menyeleksi, melatih, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga, manajer sebagai penghubung atau liaison, di mana manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaannya. Contohnya itu seperti berpartisipasi atau ikut menghadiri pertemuan dengan divisi atau organisasi lainnya. Bagian yang kedua yaitu informational roles atau peran informasional. Dibagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama pemantau atau monitor. Manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Contohnya itu kayak manajer harus selalu memantau kinerja karyawannya dan lain-lain. Yang kedua, manajer sebagai penyebar informasi atau disseminator, di mana manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasinya. Contohnya, manajer harus menyampaikan informasi atau keputusan berupa email atau dalam bentuk yang lainnya kepada karyawannya. Yang ketiga, manajer sebagai juru bicara atau spokesperson, di mana manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Dan yang bagian terakhir adalah decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 3-4. Yang pertama, wirausahawan atau entrepreneur. Manajer harus bisa membuat suatu perubahan dan mengendalikan organisasinya. Yang kedua, manajer sebagai pemecah masalah atau disturbance handler, di mana manajer harus bisa mencari solusi atas masalah di dalam organisasi atau perusahaannya. Yang ketiga, manajer sebagai pembagi sumber daya atau resource allocator, di mana manajer itu sebagai sumber daya gitu, kayak dari modal, dari tenaga kerja, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah manajer sebagai negosiator atau negotiator,
di mana manajer menjadi bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk organisasi dan perusahaan. Kalian manajemen untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Maka diperlukan beberapa kalian manajemen yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi. Khususnya organisasi bisnis, kalian tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Kalian teknis, yaitu kalian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. 2. Kalian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu kalian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah kalian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. 3. Kalian konseptual, yaitu kalian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk dalamnya mendefinisikan dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan kalian untuk memprediksi masa yang akan datang. 4. Kalian dalam pengambilan keputusan, yaitu kalian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. 5. Kalian dalam mengelola waktu, yaitu kalian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, dan lain yang juga diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global. Di antaranya yaitu 1. Kalian dalam manajemen global, yaitu kalian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. 2. Kalian dalam hal teknologi, yaitu kalian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Yang selanjutnya adalah tingkatan dalam manajemen. Terdiri atas yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak, merupakan pihak yang mengendalikan organisasi dalam suatu perusahaan. Manajemen puncak berada pada posisi tertinggi. Top manajemen terdiri dari direktur utama, presiden direktur atau wakil direktur. Yang kedua ada middle management atau manajemen tingkat menengah, merupakan tingkatan manajemen yang bertugas mengembangkan rencana sesuai dengan tujuan dan arahan dari manajemen tingkat atas. Terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen lain, dan kepala cabang. Yang ketiga ada lower management atau manajemen tingkat bawah, merupakan tingkatan paling bawah dalam sebuah organisasi yang bertugas memimpin dan mengawasi langsung tenaga kerja operasional, terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu operasional atau manajemen tingkat non-supervisi yang terdiri dari pekerja tingkat bawah pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pada badan usaha besar terbagi menjadi 3 tingkatan manajemen. Yang pertama adalah manajemen tingkat puncak atau top manajemen. Top manajemen ini termasuk ke dalam posisi tertinggi di manajemen. Biasanya yang menduduki posisi ini adalah direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Yang kedua adalah middle management atau bisa disebut sebagai manajemen tingkat menengah. Manajemen ini berada di bawah top manajemen. Yang menduduki posisi ini adalah manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah manajemen tingkat pertama atau first line management. Yang menduduki posisi ini adalah supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Sekian hasil penyampaian materi dari kami kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.